Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivo Satrio dari kelas 10-6. Saya akan mempresentasikan bab 5 tentang meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Yang satu, masuknya agama Islam. Ada beberapa pendapat yang disampaikan, yaitu A. Teori Gujarat Snowronje berkeyakinan bahwa tidak mungkin Islam masuk ke Indonesia langsung berasal dari Arabia tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di Gujarat, India. Wilayah Kerajaan Samudra Pasai merupakan daerah pertama penerima ajaran agama Islam, yakni pada abad ke-13 Masehi. Teori ini tidak menjelaskan secara rinci antara masuk dan berkembangnya Islam di wilayah ini. Tidak ada penjelasan mengenai mazhab apa yang berkembang di Samudra Pasai. B. Teori Makkah. Menurut Buya Hamka, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Berdasarkan berita Cina, dinasti Tang ditemukan permukiman saudagar Arab di wilayah pantai barat Sumatera. Dari sini disimpulkan Islam dibawa masuk ke Indonesia oleh para saudagar yang berasal dari Arab. Jika kita perhatikan, kerajaan Samudra Pasai didirikan pada abad ke-13 Masehi atau tahun 1275 Masehi. Artinya bukan awal masuknya Islam, tetapi merupakan perkembangan agama Islam. C. Teori Persia. Menurut teori ini, Islam masuk dari Persia dan bermazhab Syiah. Pendapat ini didasarkan pada sistem mengeja bacaan Al-Quran, terutama di Jawa Barat, yang menggunakan ejaan Persia. Teori ini dipandang lemah karena tidak semua pengguna sistem membaca tersebut di Persia. Sebagai penganut Syiah pada saat itu, Baghdad sebagai ibu kota kekhalifahan Bani Abbasiyah yang mayoritas khalifahnya merupakan penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah, serta adanya fakta bahwa mayoritas Muslim Jawa Barat bermazhab Syi'i sekaligus berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan pengikut Syiah. D. Teori Cina. Menurut Slamet Muljana, Sultan Denmark merupakan keturunan Cina. Lebih dari itu, menurutnya Wali Songo juga merupakan keturunan Cina. Pendapat ini didasarkan pada kronik Kelenteng Sampokong. Namun Sultan Demak dan para wali Songo yang dicinakan dalam kronik Kelenteng Sampokong dianggap sebagai orang Cina. Tentu hal ini merupakan salah satu titik terlemah teori ini. Yang ke adalah teori maritim. Menurut N.A. Baloch, hal itu terjadi karena umat Islam memiliki kemampuan dalam penguasaan perniagaan melalui jalur maritim. Melalui jalur ini, yakni pada abad ke-1 atau abad ke-7 Masehi, agama Islam dikenalkan di sepanjang jalur niaga di pantai-pantai tempat persinggahannya. Proses pengenalan ajaran Islam ini berlangsung selama kurun waktu abad ke-1 sampai abad ke-5 Masehi atau 7 sampai 12 Masehi. Fase berikutnya adalah pengembangan agama Islam, terjadi mulai abad ke-6 Masehi sampai ke pelosok Indonesia. Saudagar pribumi berperan penting dalam proses pengembangan agama Islam di pendalaman-pendalaman. Dimulai dari Aceh pada abad ke-9 Masehi dan diikuti tumbuh dan berkembangnya kerajaan Islam di berbagai wilayah. Yang kedua, perembangan kesultanan di Indonesia. Perkembangan agama Islam di Indonesia secara signifikan
ditandai dengan pendirian kesultanan sebagai pusat kekuatan politik. Pembentukan Kesultanan Islam di Nusantara ini dapat dipisahkan diri adanya pengaruh dan dinamika politik yang terjadi di luar wilayah Indonesia. Menurut adanya keterkaitan jaringan politik yang keagamaan lebih luas pada masa itu. Yang ketiga, tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. A. Sultan Malik Al-Saleh 1267 sampai 1297 Masehi, pendiri sekaligus raja pertama Kesultanan Samudra Pasai. B. Sultan Ahmad 1326 atau sampai 1348 Masehi, Sultan ketiga Samudra Pasai, memerintah pada masa ketika kesultanan tersebut dikunjungi oleh penjelajah Maroko. Yang C. Sultan Alauddin Riyad Shah 1538 sampai 1571 Masehi. Beliau mendatangkan ulama dari Perisai dan India untuk mengajarkan agama Islam di Kesultanan Aceh. Pada masa kepemimpinannya, ajaran Islam berhasil disebarkan hingga ke wilayah Minangkabau dan Indraura. D. Wali Songo 1404 sampai 1546 Masehi menjadi pelopor penyebaran Islam di Jawa melalui beragam saluran dakwah seperti kebudayaan, kesenian, pendidikan, dan masih banyak hal yang lainnya. E. Sultan Alauddin, raja Goa ini berperan besar mengislamkan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Yang ke F. Datuk Tunggang Parangan, ulama Minangkabau yang berdakwah di Kutai Kartanegara, menyebabkan Islam berkembang pesat hingga undang-undang negara berlandaskan ajaran Islam. Yang ke G. Sultan Zainal Abidin 1486 sampai 1500 Masehi. Ia mendirikan pesantren dengan mengajar dari Jawa untuk menyebarkan Islam yang kemudian ditiru oleh raja-raja lain di Maluku. Yang keempat, keteladanan para ulama menyebar ajaran Islam. A. Hidup sederhana. B. Gigih dalam berjuang. C. Menguasai ilmu agama secara luas. D. Dan mendalam. E. Produktif berkarya. F. Sabar. G. Menghargai perbedaan. H. Berdakwah secara damai. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.